lagi bersama aku Haura di podcast Libel Smart Radio. Eksplorasi kreatif menuju produktif. Oke teman-teman, hari ini adalah hari spesial karena kita kedatangan tamu spesial, yaitu siapa dia? Halo semuanya, kenalin aku Ella. Aku sekarang berada di kelas 11-8. Oke, nomor urut berapa nih Kak? Nah, aku di sini sebagai kandidat ketua OSIS nomor urut 3. Oke, aku mau tanya-tanya boleh kan Kak? Boleh dong. Oke, keseharian Kakak itu ngapain aja sih? Oke, untuk keseharian aku sendiri ya, aku itu lebih banyak menghabiskan waktuku di sekolah. Cuman untuk sekarang karena kita PJJ ya, jadi kayak banyak banget waktuku tuh di rumah dan juga di luar rumah gitu, yang nggak bertepatan di sekolah. Untuk keseharianku sendiri, untuk sekarang aku lebih sering juga ke sekolah dengan mengumpulkan tugas-tugas, lalu juga kegiatanku di rumah belajar dan juga mengikuti Google Meeting, or aku biasa juga lebih sering ke gereja untuk mengikuti kegiatan organisasi di gereja. Kegiatannya positif semua nih. Oke, tiap orang pasti punya hobi ya Kak? Betul. Hobi Kak Ella sendiri itu apa sih? Oke. Kepo banget nih. Untuk hobiku sendiri, aku lebih sering untuk bisa melatih diriku bermain alat musik seperti piano. Lalu juga aku memiliki hobi menyanyi dan juga dancing. Oke, salah satunya berarti menyanyi ya Kak? Betul. Oke, dari hobi tersebut, apakah pernah dikembangkan melalui ekstrakurikuler yang ada di sekolah ini? Untuk dikembangkan di ekstrakurikuler sendiri, aku tidak mengikuti ekskul seperti band gitu ya. Tapi aku kan join ke Rohkris. Nah di Rohkris itu aku lebih sering untuk menjadi SL, Song Leader or Worship Leader gitu. Jadi aku mengembangkan bakatku atau talentaku tersebut untuk melayani sesama. Oke, keren. Oke, dari ekstra tersebut, apakah dapat tersalurkan untuk mengikuti berbagai ajang perlombaan dan apakah pernah mendapatkan prestasi? Oke, untuk di SMA ini sendiri, aku belum bergabung dalam lomba-lomba seperti paduan suara di Rohkris gitu ya. Cuman untuk saat ini aku sudah ada plan untuk mengikuti lomba menyanyi sih. Oke, semangat Kak Ella. Terima kasih, Aura. Oke, tadi ekstrakurikulernya ikut Rohkris ya Kak? Iya. Oke, dari ekstra tersebut, apakah Kak Ella pernah ditawarkan atau tertarik untuk menjadi ketuanya? Oke, untuk saat ini aku tidak ada menerima tawaran untuk menjadi ketua dari Rohkris sendiri ya, karena tersebut adalah organisasi yang memang wajib untuk yang beragama Kristen, maka dari itu aku juga tidak memfokuskan diriku untuk tergabung dalam organisasi itu aja. Oke, selain dari ekstra, apakah Kak Ella pernah menjadi ketua kelas ataupun ketua dari organisasi? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi aku isi menjawab untuk aku sendiri, aku pernah mengikuti dan juga menjabat sebagai ketua di SMP. Aku 3 tahun atau 2 tahun itu menjadi ketua kelas, lalu juga mengikuti organisasi-organisasi yang dimana dalam kepanitiaannya aku sempat menjadi ketua panitia, lalu ada juga waktu itu aku menjadi ketua dari pentas seni di SMP. Jadi jiwa pemimpinnya ini udah kuat banget nih. Oke, ceritakan dong Kak sedikit kenapa Kak Ella memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai ketua OSIS periode tahun ini. Oke, aku sedikit cerita ya teman-teman. Jadi untuk saat ini itu aku bertekad lagi untuk bisa mendaftarkan, untuk bisa mencalonkan diriku kembali menjadi kandidat ketua OSIS untuk periode tahun 2025-2026. Mengapa demikian? Karena dari aku sendiri, aku ingin lebih bisa memahami dan juga lebih bisa bergabung kembali di dalam organisasi ini, yang dimana aku dari SMP itu udah full mengikuti organisasi siswa intrasekolah ini, dan aku ingin juga menyelesaikan masa-masa sekolahku dengan tetap mengikuti organisasi ini. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya Kak. Oke, dari sekian ekstrakurikuler dan juga organisasi yang Kak Ella ikuti, bagaimana nih Kak cara Kak Ella untuk membagi waktu antara waktu ekstra, OSIS, belajar, bermain, dan juga waktu untuk keluarga? Oke, untuk caraku untuk membagi waktu itu sebenarnya simple ya, dan aku juga meyakinkan bahwa teman-teman tuh sebenarnya bisa melakukan cara yang aku lakukan juga gitu. Untuk cara yang aku lakukan itu aku membuat schedule untuk diriku sendiri. Jadi untuk minggu ini aku sudah ada plan nih, untuk hari Senin aku kemana, aku harus ngapain, Selasa aku harus kemana, itu semuanya udah ke schedule dengan baik. Dimana nantinya saat H-1 atau hari hanya aku bisa lihat schedule itu dan nggak kayak apa ya, kayak
dadakan gitu nerimanya. Dan aku dengan membuat schedule itu aku lebih mengerti juga diriku sendiri dan membatasi diriku. Jadi nggak semuanya bisa aku terima dan aku jalanin di saat itu juga. Oke, ini bisa banget kita semua meniru cara Kak Ella. Oke. Nah, untuk menurut Kak Ella sendiri nih, Kak Ella itu tipe pemimpin seperti apa? Oke. Menurut aku sendiri, aku adalah tipe pemimpin yang lebih banyak mendengarkan dan juga aku merupakan tipe pemimpin yang ini sebenarnya ingin aku terapkan ya jika aku terpilih menjadi ketua OSIS di periode tahun 2025-2026. Aku ingin menjadi pemimpin yang memang aku lebih memahami kondisi atau lebih memahami perasaan dari anggota-anggotaku sendiri atau teman-temanku sendiri di dalam organisasi ini. Kita bisa lihat Kak Ella ini orangnya peka banget loh guys. Oke. Kan Kak Ella tahun ini mencalonkan diri sebagai ketua OSIS ya Kak. Nah, mencalonkan diri ini difaktorkan karena apa sih? Apakah dari sendiri ataupun difaktorkan dari orang lain? Untuk pencalonan diriku sebagai calon ketua OSIS di tahun ini itu sebenarnya diawali dengan adanya support dari teman-teman. Sebenarnya aku awalnya belum kepikiran nih mau lanjut atau tidak, apalagi aku sudah pernah menjabat sebagai wakil ketua umum di periode sebelumnya. Dan itu membuatku terpikir kembali dan juga mempertimbangkan kembali apakah aku harus mengikuti acara pemilos ini atau aku harus mencalonkan diri menjadi calon ketua OSIS di periode berikutnya atau tidak. Dari teman-temanku sendiri tuh mereka yang meyakinkanku sebelumnya untuk bisa aku mendaftarkan mencalonkan diriku kembali menjadi kandidat ketua OSIS untuk periode tahun ini. Berarti teman-teman Kak Ella ini udah percaya banget nih kalau Kak Ella itu punya jiwa pemimpin yang sangat luar biasa. Oke. Menurut Kak Ella, program apa yang realistis dan dapat direalisasikan di SMA 15 Semarang tercinta ini? Oke, untuk program sendiri ini juga sudah aku rancangkan di program kerja yang memang aku ajukan untuk SMA Negeri 15. Jadi untuk program kerjaku sendiri itu ada 3. Yang pertama itu study club. Study club itu yang merupakan kelompok belajar, di mana nanti teman-teman bisa belajar bersama, walaupun itu bisa online ataupun offline, tapi di situ merupakan kelompok yang memang kita bisa belajar bersama dengan adanya tutor yang mengajari kita. Dan dari situ teman-teman nggak perlu khawatir, karena juga tidak ada biaya untuk membayarnya, tetapi teman-teman juga bisa berkenalan dengan rekan-rekan yang memang mendapatkan mapel tersebut ya, kalau misal di kelas 11 ataupun kelas 12. Lalu untuk program kerja yang kedua, aku merancangkan program kerja Kampus Expo. Di mana Kampus Expo ini nantinya akan terlaksana di sekolah dan Kampus Expo ini akan adanya stand-stand dari kampus-kampus impian dari Sobat Libels semuanya. Dan dari situ, teman-teman Libels bakal lebih memahami dan juga lebih mengetahui informasi-informasi lebih lanjut mengenai kampus-kampus impian dari teman-teman di Libels. Oke, keren banget Kak, keren banget. Oke, mengapa nih, menurut Kak Ella, mengapa warga sekolah harus memilih Kak Ella sebagai ketua OSIS periode tahun ini? Oke, no worries untuk teman-teman semuanya. Dengan adanya aku, Ella, sebagai calon kandidat nomor 3, teman-teman nggak perlu khawatir lagi untuk bisa mewujudkan apa yang teman-teman mau, karena nantinya OSIS juga akan tetap terbuka bagi sobat-sobat Libels semuanya. Oke, terus aku nanya visi misi boleh kan? Boleh. Oke, apa visi dan misi Kak Ella untuk sekolah dan juga siswa jika Kak Ella nanti terpilih menjadi ketua OSIS periode tahun ini? Oke, terima kasih. Untuk visi misiku sendiri sudah terpampang jelas juga, ada di IG MPK, ada di MMT di lapangan, dan juga sudah pernah di-post di video kampanye dari teman-teman kelas 11 dan juga kelas 12. Jadi untuk visiku sendiri adalah mempersatukan atau mengembangkan sikap bersama sebagai siswa-siswi SMA Negeri 15 Semarang yang berdaya. Berdaya ini sebenarnya udah aku masukkan ke visiku di tahun lalu ketika aku mencalonkan diri menjadi calon ketua OSIS. Namun, aku mengembangkan berdaya ini tetap sama, artinya bertanggung jawab, dapat diandalkan dan menjadi remaja yang dapat menjunjung kebenaran. Namun aku tambahkan serta menjunjung integritas dalam segala hal. Itu untuk visiku. Dan untuk misiku sendiri, misiku yang pertama adalah menjalin komunitas yang baik dengan cara bekerja sama antar internal dan juga eksternal OSIS, di mana nanti dapat bekerja sama antara setiap anggota dari OSIS, lalu juga dapat bekerja sama dengan organisasi ataupun ekstrakurikuler lain di luar OSIS. Dan yang kedua, itu aku bisa memperkenalkan secara lebih luas SMA Negeri 15 Semarang yang dikenal dengan integritasnya yang tinggi. Gak hanya itu,
2 poin tersebut aku sudah rancangan itu dari awal. Dari awal aku ingin mencalonkan diri menjadi ketua OSIS. Namun juga aku ingin OSIS ini menaungi dengan lebih baik lagi untuk ekstrakurikuler ataupun setiap komunitas yang ada di SMA Negeri 15 Semarang. Sehingga pada akhirnya komunitas atau ekstrakurikuler tersebut dapat membuahkan prestasi-prestasi baru yang membanggakan bagi sekolah kita tercinta. Oke, teman-teman, ini pasti adalah ragu-ragu kita mau pilih nomor urut 1, 2, atau 3 nih. Nah, cara Kak Ella untuk meyakinkan mereka tuh gimana? Terus gimana kalau mereka ragu? Apa yang ingin Kak Ella sampaikan? Oke, kalau cara meyakinkan teman-teman agar teman-teman nggak perlu ragu, nggak perlu khawatir lagi mau coblos nomor berapa, teman-teman jangan ragu, jangan khawatir, pilih aja nomor 3 yang sudah pasti jadi pilihan di hatimu. Oke, ada slogannya pasti ya Kak? Ada, Oke, pasti ada. Kak, boleh dong. Oke, aku ajarin ya. Oke. Jadi sloganku ini sebenarnya awalnya tuh udah dikenal semua orang. Oke. Ubur-ubur ikan lele. Oh, Nah itu ada gerakannya nih. Jadi gimana? ubur-ubur ikan lele. Oke. Bersama Ella meluncur le. Oke, kita coba ya. Boleh. 1, 2, 3. Ubur-ubur ikan lele. Bersama Ella meluncur le. Oke, keren banget slogannya Kak Ella. Next ya Kak, Boleh, aku mau boleh. tanya lagi. Pesan singkat nih, untuk pendukung Kak Ella itu apa? Teman-teman, terima kasih yang sudah banyak mendukung aku sampai aku berada di titik ini. Namun aku juga tetap membutuhkan dukungan atau support dari teman-teman semuanya agar kita bisa mewujudkan SMA Negeri 15 yang berdaya dan berintegritas tinggi. Oke, seberapa yakin nih Kak Ella untuk keterima menjadi ketua OSIS periode tahun ini? Untuk keyakinanku sendiri, aku sekarang berada di 95%. Karena pada tahun sebelumnya aku sudah mengikuti dan juga aku lebih dapat memahami apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh warga Lipel sendiri. Dan 5%-nya itu aku juga yakin tidak yakin karena aku juga mempunyai rekan-rekan sobatku yang memang mempunyai kayak lebih banyak juga peristiwa-peristiwa yang mereka hadapi gitu sebelumnya. Dan itu yang membuat aku yakin kalau misal kita bisa bekerja sama sebagai 3 dewan di OSIS ini dengan baik. Berarti ketiga kandidat ini mempunyai kelebihan masing-masing ya Kak? Betul. Oke. Last question ya Kak. Pada event Pemilos ini bertemakan bajak laut. Sebagaimana Kak Ella ini diibaratkan menjadi kapten. Kak Ella akan mencari pulau seperti apa untuk mensejahterakan awak kapal Kak Ella? Untuk menyejahterakan awak kapal dari yang aku nahkodai gitu ya, aku lebih akan mencari pulau yang memang dibutuhkan oleh awak kapal dari aku sendiri, dari kapal aku sendiri. Aku akan lebih menanyakan apa yang sebenarnya rekan-rekan di kapalku itu butuhkan. Apakah mereka membutuhkan pangan, atau mereka membutuhkan sandal, ataupun papan. Dimana setelah aku menanyakan hal tersebut, aku dapat mencari pulau mana yang memang itu cocok dan memang akan membuat awak kapalku itu terpenuhi untuk keinginan mereka. Aku akan lebih mendengarkan apa yang mereka butuhkan terlebih dahulu. Oke, terima kasih Kak Ella. Terima kasih buat Kak Ella, calon kandidat nomor urut 3 sudah mau meluangkan waktunya di podcast Libels ini. Semoga visi dan misi Kak Ella ini tersampaikan ke semua pendengar. Amin. Dan semoga bisa memberi gambaran jelas kepada warga Libels semua untuk menentukan pilihan terbaiknya. Jangan lupa gunakan hak pilih kalian dengan cara bijak ya. Bersama aku Haura dan Ella, kita pamit undur diri. Sampai jumpa. bye!